Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Arya Kasih Gunawan, bisa dipanggil Awan. Kakak di sini selaku ketua pelaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raziana Ramadhani. Kalian bisa panggil Kak Aci sebagai pemateri. Terima kasih. Perkenalkan, nama aku Viftara Pia, bisa dipanggil Kakak Rara ya. Hai semuanya. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Sri Datulurini. Jadi bisa panggil kakak Sri ya. Maka di sini sebagai bendahara 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamaluddin Demas Duro, biasa dipanggil Demas. Saya di sini sebagai editor. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Syifa Lydia, panggil aja Syifa ya. Aku jadi moderator di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Sahara, biasa dipanggil Maisa. Saya di sini sebagai bendahara 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afmi Ilani Putri, bisa dipanggil Melan. Saya di sini sebagai seksi dokumentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Raifan Hidayat, biasa dipanggil Raifan. Terima kasih. Halo Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurasana, biasa dipanggil Nadia. Saya sebagai sarana prasarana. Terima kasih. Bisa tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Asbuglo. Saya sebagai sarana prasarana 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Saini Afina. Saya biasa dipanggil Is. Di sini saya sebagai perlengkapan virtual 1. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Hana Marina Inamunan, bisa dipanggil Kak Hana. Di sini saya sebagai seksi perlengkapan visual 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes dan Sabrudin MM selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Jakarta. Yang kami hormati narasumber Saudara Arya Kasih Gunawan dan Saudari Rostiana Ramadhani serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara sosialisasi pinjam bersosial media. Hadirin yang berbahagia, media sosial kini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Namun penggunaannya yang kurang bijak dapat membawa dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, melalui acara ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak, cerdas, dan bertanggung jawab. Untuk mengawali kegiatan hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan,
yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga pemaparan materi oleh narasumber, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Sebagai pembuka, marilah kita bersama-sama mengajarkan doa menurut keyakinan masing-masing agar acara ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Baik, doa selesai. Terima kasih. Acara berikutnya adalah sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Saudara Arena Kasih Gunawan selaku Ketua Pelaksana pada acara siang hari ini. Pada Saudara Arena Kasih Gunawan, kami persilakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arena Kasih Gunawan. Tidak mungkin ada yang udah kenal karena saya alumni di sini. Di sini saya mau ucapin terima kasih buat kalian semua, buat teman-teman saya, buat adik-adik saya, adik-adik ya sebenarnya. Ya karena berkat kalian kita katakan di sini bisa ngerjain tugas kita ya. Terus juga mau makasih lagi kepada kelompok saya yang sudah benar-benar bekerja keras karena kita banyak rapat juga yang gara-gara ini doang. Terus juga bahkan ada yang sampai sakit juga. Terima kasih banget. Kayaknya segitu aja sih. Terus juga nanti jangan lupa kalau ada pemaparan materi kalian dengerin juga. Nanti ada sesi tanya jawab, ada hadiah juga nanti kita kasih hadiah. Kayaknya udah itu aja sih. Udah sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Arena Kasih Gunawan atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Saudara Arena Kasih Gunawan dan Saudari Rosdiana Ramadhani. Pada para narasumber kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya. Sebelum mulai, saya perkenalan dulu ya. Nama saya Rosdiana Ramadhani. Kalian bisa panggil Kak Oci biar lebih akrab. Nah, kakak di sini sebagai pemateri yang akan menjelaskan materi tentang bijak dalam bermedia sosial di bidang retail. Sebelum itu mau nanya, di sini udah pasti menggunakan media sosial kan ya? Ya. Rata-rata udah ya, karena di zaman sekarang lagi anak kecil aja udah pegang HP kita. Nah, kenapa kakak nanya gitu? Karena hari ini materinya pasti akan sesuai dengan media sosial ini. Nah, kita sengaja mulai ya. Di sini pastinya ada pengertian media sosial. Apa sih pengertian media sosial? Nah, media sosial dalam bisnis retail adalah platform digital yang digunakan oleh perusahaan retail untuk mempromosikan produk agar dikenali pasar lebih luas. Nah, terus juga sebagai sarana untuk berinteraksi dengan para pelanggan. Lanjut. Nah, pastinya juga memiliki ciri-ciri. Pertama, interaktif. Nah, interaktif berarti media sosial itu menjadikan sarana untuk berinteraksi kepada para pelanggan. Lalu ada visual, yaitu konten yang berupa gambar atau video yang menarik. Nah, teman-teman sering lihat kan ya iklan-iklan di media sosial kayak Instagram, TikTok, Facebook. Itu pastinya untuk menarik penonton agar membeli produk yang ada di kartu. Lalu ada real time. Nah, media sosial memberikan informasi yang cepat dan lebih efisien. Lalu personalize berarti media sosial ini sesuai dengan preferensi para pelanggan. Nah, berarti sering kan kalian kalau butuh apa gitu nyari dulu di media sosial. Kayak saya teman-teman lagi nyari skincare untuk mencerahkan kulit. Nah, itu kalian nyari di TikTok misalnya rekomendasi skincare untuk mencerahkan kulit. Nah, itu pasti keluar kan ya video-videonya. Nah, itu pasti sesuai dengan kebutuhan para pelanggan. Lalu ada komunitas, berarti media sosial membangun hubungan baik dengan para pelanggan. Lalu ada analitik, yaitu data untuk mempelajari perilaku para pelanggan. Pastinya setiap pelanggan berbeda-beda perilaku dan keinginannya. Nah, kita nih sebagai pebisnis harus tahu betul dan mengeluarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan para pelanggan. Nah, pastinya
pastinya punya manfaat nih. Pertama, membangun citra positif, berinteraksi aktif dengan pelanggan. Nah, citra positif ini akan terbangun dan bertahan jika teman-teman nih sebagai pembisnis aktif dalam berinteraksi dengan pelanggan. Misalnya ada yang bertanya terkait produk atau jasa yang teman-teman punya, ini harus dijawab dengan responsif. Lalu ada membagikan konten relevan seperti promosi atau ulasan produk. Nah, media sosial bisa sebagai media promosi, pastinya harus menarik. Terus teman-teman juga harus memberikan kualitas produk yang baik dan penanganan yang baik juga, sehingga pelanggan juga puas dan bisa jadi menuliskan ulasan positif, sehingga pelanggan lain juga tertarik dengan produk kita. Lalu ada memantau tren. Pastinya kita sebagai pembisnis harus memperhatikan dan mengikuti tren agar tetap relevan. Lalu memastikan komunikasi transparan dan responsif untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nah, kepercayaan pelanggan ini akan terwujud dan bertahan jika kita jujur kepada para pelanggan. Lanjut, ada dampak positif. Pertama, meningkatkan visibilitas merek. Nah, pastinya merek atau brand yang kita punya itu lebih dikenal di pasar yang lebih luas karena media sosial akan menjangkau wilayah yang lebih luas ya. Kalau misalnya kita secara offline paling cuma dikenal di sekitar itu aja gitu. Lalu memudahkan interaksi dengan pelanggan. Nah, pastinya interaksi dengan pelanggan ini lebih cepat dan lebih efisien. Lalu promosi yang lebih efektif dan akses ke data pelanggan untuk strategi pemasaran. Nah, teman-teman bisa menggunakan media sosial untuk promosi ya, karena biaya yang dikeluarkan itu lebih sedikit. Kalau secara offline kan misalnya harus mencetak brosur atau banner, itu kan harus menggunakan biaya yang cukup mahal gitu. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Bisa dilanjutin dengan Kak Alay. Kasih. Ya, aku begini deh. Oke, di sini tadi udah ada dampak positif, pasti ada dampak negatif. Tapi sebelum kita mulai lanjutin ke dampak negatifnya, aku mau adain ice breaking dulu. Jadi gini. Oke, jadi ini namanya sambung kata ya. Mainnya sambung kata. Kalau misalkan aku bilang meja, yang berhubungan sama meja apa? Misalkan bangku, kayu, tapi orangnya menunjuk. Aku tunjuk kalau misalkan dia 3 detik nggak bisa nyebutin, kita tarik ke depan ya. Oke ya, oke kita mulai. Kalau aku bilang, papan tulis. Udah, naik ke depan. Maju ke depan. Saya maju dulu ya. Saya lagi ya. Aku cari lagi nih. Kalau aku bilang HP. Lanjut. Potret aja, Cok. Ayo lagi ya. Aku cari dua orang lagi deh, 2 orang lagi. Ayo, aku cari 2 orang lagi. Kalau aku bilang banner, Spanduk. Warna. Bertulisan. Iklan. maju ke depan. Maju ya. Orang lagi kita cari. Gimana? Kalau aku bilang mandi. Mandi ya. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Oke, sekarang udah ada 4 teman kalian. Kita tanya dulu satu-satu. Namanya siapa? Rizka. Siapa? Mutia. Pakai dikit dong, biar ada teman. Nadifa. Nadifa.
Terus? Kalisa. Oke. Ada 4 teman kalian di depan nih, kan? Jadi ini aku mau kasih tantangan buat keempat orang ini. Tantangannya itu namanya al-kabum. Udah pernah dengar ya? Kalau misal gini, aku bilang al-kabumnya itu 6. Jadi kamu bilang 1, 2, 3, 4, 5, boom, 7, 8, 9 yang berkelipatan 6 itu boom. Oke, lanjut ya. Dua pikir biar gampang. Kalau ini kasih oke. Kalau misal al-kabumnya aku bilang angka 4. 1, 2, 3. Oke, kasih tepuk tangannya. Kasih tangannya satu. Oke, udah ya. Oke, kita lanjut kita lanjut materi aja ya. Nanti selesai materi ada sesi tanya jawabnya. Itu ada hadiahnya lagi. Oke, tadi kalian udah mendengar dampak positifnya. Sekarang aku kasih tahu tentang dampak negatifnya. Dampak negatif dari sosial media itu apa aja sih? Yang pertama itu ada resiko ulasan negatif. Pasti kalian kalau misalkan punya toko di online shop ya, itu bisa aja tuh kayak kalian bisa dapat ulasan negatif terkait barang yang kalian jual. Nah, terus yang dampak kedua itu penyebaran informasi keliru. Jadi kalau sebisa kalian jadi reseller, otomatis tuh kalian tuh harus ngedeskripsiin barangnya dengan baik. Entah itu ukuran barang, model barang, or something, intinya dengan baik. Jangan sampai ada pelanggan yang mendapatkan informasi keliru atau salah informasi terkait barang kalian. Kalau misalkan kalian jual tas nih, terus tiba-tiba customer-nya minta ketoprak, kan nggak bisa tuh, itu salah kan? Nah itu makanya kalian harus ngejelasin soal tas gini bentuknya kayak gimana. Terus yang ketiga ada ketergantungan pada platform. Jadi kalau misalkan kalian sebagai reseller atau kalian sebagai yang punya toko nih, kalian tuh nggak boleh tuh namanya ketergantungan sama platform. Kenapa nggak boleh? Karena cara lain tuh masih ada. Jangan lupa kita sebelum ada media sosial kita juga ada yang namanya jual beli kan, jual beli face to face tatap muka itu juga bisa kalian gunain juga. Jadi jangan berspekulasi kalau misalkan ya udah kalau misalkan ada media sosial kenapa harus yang lama gitu. Itu sebenarnya yang lama juga bagus kok. Itu menjangkau target pasarnya emang gak sebagus media sosial ya, tapi ada beberapa keuntungan juga yang didapat. Oke, lanjut lagi. Ada yang keempat, potensi pelanggaran privasi pelanggan. Nah itu biasanya sama aja tuh nyambung di nomor 1. Bedanya kayak misalkan kalau di nomor 1 itu ulasan negatif itu masih diterima sama platform itu. Kalau misalkan di nomor 4 tuh dia potensi pelanggaran privasi. Jadi ya biasanya kayak gitu tuh udah gak boleh sama platform itu. Coba di next. Oke, penggunaan media sosial dalam mendukung penjualan. Di sini ada menggunakan media sosial untuk mendukung penjualan meliputi promosi dengan bijak, analisis tren pasar, review dan testimoni. Jadi kalau misalkan gini, kalian kan manajemen nih, nggak mungkin juga kan kayak kalau misalkan bisa kerja di kantor, alhamdulillah. Kalau nggak kan nggak mungkin kalian nganggur dong. Iya kan, jadi kalian bisa aja membuka usaha. Nah terus ini penggunaan media sosial, kalian membuka usaha menggunakan wadahnya itu media sosial. Kayak di sini ada promosi dengan bijak. Kalian tuh kalau misalkan mempromosikan barang, misalkan kayak tadi kalian jualan tas, ya kalian promosi dengan bijak. Kayak kalian kasih tahu manfaat tas ini apa, kegunaannya apa, tanpa menjatuhkan brand lain, tanpa menjatuhkan toko-toko lain. Jadi intinya sebijak-bijaknya kalian. Terus analisis tren pasar. Analisis tren pasar ini masuknya juga ke dalam target pasar. Target pasar kalian tahu nggak? Kalian sebenarnya tahu kayak kalian sebelumnya tahu nggak apa itu target pasar? Ada yang tahu nggak target pasar itu apa? Oh, kayaknya nggak ada yang tahu ya. Jadi target pasar itu ini kalian tuh mau jual barang itu ke siapa? Misalkan kalau kalian jualan tas itu kan bisa dari anak kecil sampai orang dewasa ya. Berarti target kalian itu segala usia gitu. Itu cara mudahnya.
Terus ada review dan testimoni. Ini tuh sangat penting bagi keberlangsungan toko kalian. Kenapa kakak bilang itu penting? Intinya gini, kalau misalkan toko kalian di review jelek sama orang atau sama customer, itu toko kalian bakalan kena namanya spam. Nah, toko kalian tuh bakalan bisa ketutup dari platformnya itu. Jadi sebisa mungkin kalau kalian jadi pengusaha atau kalian punya toko digital, kalian harus merawat tokonya atau menjaga tokonya. Terus juga promosinya juga tuh balik lagi ke poin 1, promosinya juga harus bijak. Coba next. Oke. Penggunaan media sosial yang bijak dalam bisnis retail. Penggunaan media sosial yang bijak dalam bisnis retail harus konsisten membangun citra positif, menyampaikan informasi yang relevan, berinteraksi responsif dengan pelanggan, memanfaatkan data secara etis, serta menangani keluhan secara profesional untuk menjaga reputasi dan kepercayaan. Oke, kita bedah satu-satu ya. Penggunaan media sosial bijak dalam bisnis retail harus konsisten membangun citra positif. Jadi kalian nih kalau punya toko itu kalian harus konsisten. Kalau misalkan mau toko A ya toko A, kalian kembangin toko A dulu. Kalau misalkan toko A nya udah berkembang, baru kalian bisa kembangin ke toko B, ke toko C gitu. Jadi kalian harus konsisten. Kan kalau misalkan nggak konsisten juga kan citra perusahaan atau citra toko kalian jadi jelek, jadi nggak positif gitu istilahnya. Terus ada menyampaikan informasi yang relevan, kayak tadi itu balik ke poin lagi. Jadi menyampaikan informasinya harus relevan. Ya kalau A bilangnya A, jangan A bilangnya B gitu. Serta menangani keluhan secara profesional untuk menjaga reputasi dan kepercayaan. Kalau misalkan ada pelanggan yang komplain tentang barang kalian tuh jangan asal marah-marah juga ke pelanggannya. Kalian harus cari tahu dulu itu alasan dia komplain itu kenapa. Terus kalau perlu kalian minta video unboxingnya itu bisa juga. Jadi kayak kalian punya bukti, dia juga punya bukti, jadi nggak ada kesalahpahaman. Coba next. Oke, kita udah masuk ke poin kesimpulan. Media sosial merupakan alat penting dalam bisnis retail untuk meningkatkan visibilitas, menjangkau pelanggan, dan memperkuat hubungan melalui interaksi langsung. Namun penggunaan memerlukan strategi yang bijak untuk memaksimalkan manfaat dan pengelolaan risiko seperti ulasan negatif atau penyalahgunaan data. Nih, yang aku bilang dari tadi, yang aku sampaikan dari tadi ke kalian tentang pengelolaan risiko seperti ulasan negatif atau penyalahgunaan data. Ini tuh yang paling parah tuh ulasan negatifnya. Jadi kalian kalau punya toko online jangan sampai dapat ulasan negatif dari pelanggan gitu. Kalau emang dapat ya namanya manusia kan, namanya manusia bukan nabi boy, ya kan? Iya, jadi ya nggak apa-apa. Jadi kalian harus dapetin caranya tuh gimana ya biar kalian bisa menumbuhkan citra positif lagi ke perusahaan kalian atau ke toko online kalian. Next. Oke. Mari kita berkomitmen untuk menjadi pengguna media sosial yang menghargai diri sendiri dan orang lain. Terima kasih. Terima kasih kepada para narasumber atas materi yang sangat informatif dan bermanfaat. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Bagi hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan angkat tangan dan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum bertanya. Ada yang mau bertanya? Oh ini dulu nih, ada 3. Oke, bagus dulu. Aku nanya dari 12 sampai 3. Aku mau nanya, kan kalau misalnya kita baru awal mulai ngerintis mau upload ke media sosial, kayak misalkan kita baru pertama kali mau mengiklanin barangnya di Shopee misalkan contoh. Nah itu kan kita udah promosi, tapi kan orang udah tahu itu, tapi kan mau beli ragu-ragu kan, karena kita belum ada rating sama sekali. Nah itu cara supaya orang tahu kalau misalnya kita jual itu, dan orang kan mikirnya kalau misalnya belum ada rating kan pasti takutnya penipu atau gimana. Nah itu cara biar kita ningkatin branding di awal mulai kita usaha baru mau upload itu gimana? Oke, pasti. Iya. Oke, di pertanyaan yang pertama itu contoh promosi yang bijak gimana ya? Oke, jadi intinya contoh promosi yang bijak tadi aku balikin lagi, kayak misalkan kalian buka toko nih,
promosi yang bijak itu kalau kalian buka toko, kalian cari nih apa, intinya kalian cari apa ini yang apa yang ingin kalian promosi dulu, apa yang ingin kalian jual, kalian harus cari itu. Jadi kalau misalkan kalian mau jual, tadi kan kamu bilang kopi ya, kalau misalkan kalian mau jual kopi, kalian harus tahu dulu nih sebelum kopi itu kayak gimana, kalian mau pakai barangnya apa, kalian mau pakai bahannya apa, mau bentuknya kayak gimana. Nah terus itu namanya deskripsi kan. Nah intinya kalau cara pemasaran yang bijak, menulis deskripsi itu harus ringkas tapi jelas. Oke? Terus yang kedua, gimana caranya yang bijak ya, pemasaran yang bijak, yaitu kalian memasarkan toko yang meninggikan toko kalian tanpa menjatuhkan toko orang lain. Kan biasanya ada nih toko-toko yang bilang kayak beli barang di toko kami aja nggak kayak di toko sebelah, barangnya gini. Itu sebenarnya udah hal umum di dunia retail, udah hal umum banget kalau namanya menjatuhkan. Tapi yang di sini kita mau bangun ke kalian, gimana sih caranya kalian bisa perform di dunia retail, tapi dengan tidak menjatuhkan toko lain. Itu salah satunya itu, kalian boleh kalian boleh membagusin brand kalian bisa menaikkan brand kalian, tapi kalian tidak boleh menjatuhkan brand lawan atau menjatuhkan brand lain. Kayak gitu sih sebenarnya kalau untuk yang bijak. Oke, kayaknya cukup sekian nih kalau untuk yang itu pertanyaannya. Next, pertanyaan nomor 2 udah kejawab belum? Oke. Kalian kasih tepuk tangan dulu buat temennya dong. Coba kalau ada satu lagi yang mau nanya. Ayo deh, kasih. Jadi saya ingin bertanya, bila kita telah menjual barang mungkin selama beberapa tahun dan itu bentuknya lancar, tapi beberapa tahun ini kita mendapatkan dari bapak beberapa pelanggan, tapi tanpa mengetahui langsung pelanggan tersebut mengasih rating rendah itu kenapa, dan setelah kita bagaimana kondisi produk tersebut dan lain-lain, pelanggan tersebut tidak menjawab, itu apa yang harus kita lakukan? Karena kan berpotensi mendapatkan teguran dari toko. Iya. Jadi konsepnya toko online-nya juga ya? Iya. Oh ini yang terakhir ya, kalau misalkan kamu udah bikin usaha lama nih, terus tiba-tiba ada orang yang komen negatif, tapi komennya cuma iseng aja ya, karena negatifnya karena dia nggak tahu ya, karena dia belum pernah beli ya. Nah intinya tadi juga kamu bilang kalau misalkan kamu udah jadi seller terus dicat orangnya nggak jelas ya. Iya. Oke, aku jawab ya. Gini, setiap manusia pasti pernah gagal, setiap manusia nggak harus semuanya berhasil, ya kan? Jadi kalau misalkan kamu dapat ulasan negatif dari konsumen, ya kamu terus aja benerin citra baiknya. Gimana sih cara benerin citra baik? Kayak kamu memperbagus branding kamu memperluas jangkauan pasar, terus kamu melakukan riset produk nih, kayak kamu nggak apa-apa kok ngasih produk gratis ke orang. Kita lihat riset, kamu lihat nih respon orang gimana, responsibility orang tuh gimana terkait dari barang yang kamu kasih, gitu kan? Nah terus untuk komen yang itu kan kamu bilang ini tokonya udah berjalan 2 tahun semisal, iya kan? Kalau misalkan toko udah, setahu aku ya, kalau toko yang udah berjalan 2 tahun, itu kalau komentar 1-2 negatif itu nggak apa-apa, itu bakalan tutup sama komentar yang positif. Jadi gini, istilahnya kayak komentar negatif itu cuma 20%, 80%-nya kalau bisa kamu jadiin komentar negatif, kamu jadiin komentar positif, gitu, ngerti kan? Oke, sesi tanya jawabnya udah selesai ya, coba kasih tepuk tangan yang meriah dulu dong. Terus aku minta tolong yang tadi nanya maju ke depan. Coba kasih tepuk tangan yang meriah dong. Oke, sekarang aku mau cari 5 orang lagi. Coba ini sesinya aku yang jangan aku deh, kalian nanti bosan ngeliat aku. Ini sekarang Kakak Oci yang bertanya, kalian yang menjawab. Ini bakalan dapat hadiah lagi kok. Aku ambil yang terdiri dulu, sekarang dipegang sama Kakak Oci. Makasih semua. Oke, sekarang
Aku yang nunjuk ya. Ini nanti dapat hadiah juga. Nah, nih, nggak susah kok dari kalau kalian nyimak materi yang tadi itu pasti kejawab. Yang pertama nih ya, nih apa sih pengertian media sosial di bisnis retail? Coba tebak-tebakan yang tahu. Kasih waktu deh yang mau jawab tunjuk tangan aja. Dapat hadiah, tenang aja. Ayah, siapa yang mau? Coba dengerin dulu namanya mau jawab. Namanya siapa? Sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Norman, saya dari kelas 12 MPLB 3. Jadi menurut saya media sosial itu adalah salah satu alat komunikasi yang dimana membantu untuk menjalankan usaha, untuk mempromosikan usaha kita agar bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Kira-kira benar nggak? Betul. Kasih hadiah nggak? Ya katanya mau dikasih, gimana kasih nggak? Nggak, tetap mau kasih hadiah. Sekarang dampak positifnya media sosial, tapi bukan di bidang retail. Sekarang di kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari, itu boleh. Iya. Perkenalkan, nama saya Anissa Lestari dari kelas 12 MPLB 3. Jadi tadi pertanyaannya manfaat media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu media sosial dapat memberikan informasi kepada halayak yang membaca atau yang menerima informasi dari media sosial tersebut. Terus selain itu, selain dapat memberi informasi, media sosial juga dapat digunakan untuk media komunikasi. Nah, selanjutnya mungkin media sosial juga bisa menjadi platform penjualan seperti Shopee, Instagram, dan lain-lainnya. Terus media sosial juga dapat memberikan banyak pelajaran kepada siswa ataupun mahasiswa untuk mendapatkan materi dari YouTube misalnya. Udah, sekian. Oke, tepuk tangan. Oh iya, sebelum kita mau ngertiin yang udah makan makanannya, sampahnya jangan dibuang sembarangan ya. Oke, baik, terima kasih atas partisipasi aktif dari para hadirin serta jawaban yang telah disampaikan oleh para narasumber kita. Sampailah kita di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aku Syifa Lydia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dulu ya. Kalian mau foto di sini atau di lapangan? Oke, aku tunggu kalian di lapangan ya. Oke, sekarang kalian secara rapihin, sampahnya jangan dibuang sembarangan. Ayo kita ke lapangan. Terima kasih ya kakak-kakak. Indonesia.